Engkau ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami tidak setia kepada Tuhan. Tetapi kami tahu satu hal, walaupun kami tidak setia, Engkau tetap Allah yang baik, Allah yang setia kepada kami. Dan bukti kesetiaan-Mu ketika Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal ke dalam dunia, dan utusannya menjadi utusan yang berdampak bagi setiap kami orang-orang yang berdosa. Yesus telah datang, Yesus telah setia, bahkan setia sampai mati di atas kayu salib, menggantikan posisi setiap kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Engkau sudah memberi kehidupan kepada kami. Engkau sudah menerima kami sebagai anak-anak-Mu, dan biarlah kami boleh hidup di dalam tanggung jawab iman Kristen di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, biarlah doa pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar firman-Mu akan diberitakan, biarlah kuasa Tuhan menyertai pemberitaan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh mengubahkan setiap hati kami, memperbarui setiap hidup kami ya Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, teristimewa menjadi utusan-utusan Kristus yang berdampak dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi saudara. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, dan terima kasih atas kesempatan kepercayaan yang diberikan. Saudara, ini yang pertama ya Bapak Ibu. Yang pertama, saya sering dulu yang di sana itu saudara ya. Yang kesini baru kali ini saudara. Nah, terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Zakaria, majelis dan pengurus ya jemaat yang sudah memberikan kepercayaan ini. Nah Bapak Ibu, nama saya sudah ada di flyer ya, istri satu ikut dengan saya, lalu 2 anak Bapak Ibu, yang satu sudah lulus dari Cina, sekarang ngajar Mandarin. Kalau Bapak Ibu lihat Instagram nanti muncul Katelia Mandarin Course. Nah itulah punya anak saya saudara. Lalu yang kedua masih S1 di Xiamen di Cina juga sambil ngajar. Nah, bersyukur anak-anak bisa bahasa lidah Mandarin saudara. Papa mamanya hanya lidah Indonesia dan lidah Jawa. Gak iso blas nol putul Bapak Ibu ya. Nah, disuruh belajar sama dia, malahan baru kali ini orang tua dimarahi sama anaknya. Papa kok gak bisa-bisa, katanya begitu saudara. Papa kok gak bisa-bisa. Ya sudahlah, ilatnya, lidahnya sudah kaku, saya ngomong begitu. Nah puji Tuhan Bapak Ibu, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah pagi hari ini saudara, kita akan melihat bagian firman Tuhan, yaitu dengan tema yang sudah diberikan adalah diutus untuk berdampak. Boleh dikeluarkan Pak slide-nya. Kita melihat di Yohanes pasal yang ke-20. Oh di situ nggak bisa ya? Oh, berbahagialah saudara yang bisa melihat. Jelas besar saudara-saudara ya. Nah saya lihat di punya saya. Coba kita lihat Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, Maria menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah saudara? Penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru.
Kata Yesus kepadanya, sama-sama 23, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katalah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Sama-sama ayat 18, 23, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Saudara, kita semua mungkin pernah jadi utusan. Kalau gereja mengadakan sidang sinode, Bapak Ibu, gereja mengutus, gereja lokal mengutus. Benar, saudara? Biasanya 2 yang diutus, begitu ya. Lalu utusan apa saja, saudara? Tugasnya adalah mewakili. Betul ya, Bapak Ibu? Saya teringat tahun 2017 yang lalu, ya, gereja mengutus saya dengan Bapak Gembala, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi utusan ke Jakarta. Di sana ada acara besar internasional dihadiri dari perwakilan berbagai macam negara, Bapak Ibu, konferensi internasional, yaitu apa? Revo 500. Jadi memperingati hari reformasi yang ke-500 tahun. Jadi reformasi lahir kan tahun 1517. Jadi tahun 2017 jadi genap 500 tahun Bapak Ibu. Maka di Jakarta diadakan konferensi memperingati hari reformasi itu. Nah, saya senang karena tempat itu belum pernah saya tuju Bapak Ibu. Ya, di GRI Pusat, di tempatnya Pendeta Stephen Tong itu Bapak Ibu, di mana termasuk mega church juga ya Bapak Ibu, bisa hadir berapa itu? Mungkin 10 ribuan Bapak Ibu Saudara. Kemudian banyak gedung-gedung yang beliau bangun, ya, sudah nuansa gedungnya bagus seperti di Graham Linden begitu bentuknya, bundar begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada orkestra simfoni, orkestra Bapak Ibu, waktu acara-acara itu ya, itu bagus sekali, baru kali itu saya masuk. Kemudian apalagi saudara, museum-museumnya juga. Waduh, seneng koleksi barang-barang antik ya Bapak Ibu, klasik begitu ya. Museum-museum museum barang-barang juga ada di sana. Kemudian perpustakaan, toko buku dan lain sebagainya. Nah, itu bukan yang terpenting, itu bukan yang utama. Yang utama itu apa? Ketika mendengarkan khotbah, pengajaran, seminar, di mana yang menyampaikan itu adalah penulis buku yang terkenal. Di mana saya hanya tahu bukunya, punya bukunya, dan tahu penulisnya, tapi orangnya nggak pernah tahu Bapak Ibu. Ketika di Jakarta ketemu orangnya, foto bersama, rombongan, wah ini penulis David Platt, ini penulis ini, waduh saudara-saudara, ya luar biasa. Nah, yang lebih penting lagi bukan masalah orangnya, gedung fasilitas yang sangat bagus selama 8 hari kalau nggak salah Bapak Ibu Saudara. Yang terpenting adalah pesan yang saya tangkap, berita yang saya tangkap, dan setelah pulang Bapak Ibu Saudara, maka kami berdua menghadap Yang Maha Kuasa, di hadapan majelis pengurus, di hadapan jemaat, lalu kami melaporkan dampaknya apa kami ini diutus. Nah, seringkali orang diutus setelah pulang dapat apa engkau? Nggak dapat apa-apa. Nah, ini kan repot saudara. Rugi bayari, rugi mengutus, ya kan saudara? Sudah diutus dengan harapan dapat apa-apa, kemudian bisa dipraktekkan di gereja lokal, kemudian gereja itu bisa bertumbuh, gereja itu bisa terbangun, kan harapannya itu saudara. Tapi seringkali jadi utusan nggak ngerti ngomong apa, rugi, percuma aku pergi berhari-hari di sana, katanya begitu. Tapi kami melaporkan, kami menjelaskan, paling tidak kalau orang lain belum mengalami dampak itu, maka kami yang diutus harus terlebih dahulu mengalami dampak itu. Kami yang berubah terlebih dahulu. Tahun kemarin acara City to City, itu 10 hari Bapak Ibu Saudara ya, dari pagi sampai sore. Tahun yang lalu di Bali, Bapak Gembala yang sudah pergi. Tahun kemarin barulah di Surabaya, Pak Tim, gantian Pak Tim yang pergi. Katanya begitu ya. Saudara, ketika 10 hari di sana, saya melihat saya harus mengalami dulu berkatnya di situ, yaitu apa? Pembaruan Injil, perubahan hati. Saudara, berubah terus-menerus, percaya terus-menerus. Karena hati itu pusat, hati itu sumber. Sumber apa saudara? Sumber segala berhala. Dosa dibalik dosa, itu berhala saudara.
Orang lain nggak bisa melihat, saudara-saudara. Terdekat nggak bisa melihat, gembala jemaat nggak bisa melihat. Tapi sesungguhnya di dalam hati kita itu banyak berhala. Kita tidak ngomongin topik itu, tapi yang penting adalah yang bersangkutan, utusan itu, duta itu, ambasador itu harus diubahkan, dipengaruhi, berdampak, barulah bisa menghasilkan dampak bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu, dari bagian firman Tuhan ini, coba lihat berikutnya, saudara, ada peristiwa-peristiwa di mana Kristus diutus dan Kristus itu sangat berdampak. Saudara, kalau melihat ini fakta historis yang sangat penting, walaupun di Alkitab semua penting, tapi kalau bicara tentang Kristus, Bapak Ibu, ini satu yang sangat penting, fondasi iman kekristenan yang tidak boleh tidak ada. Walaupun yang lain memasukkan, menyelewengkan, Bapak Ibu, membelokkan berita-berita ini, tapi Alkitab mengatakan dengan jelas, dengan tegas, dan orang percaya harus mengerti. Yang pertama apa, saudara-saudara? Ketika dia datang ke dalam dunia, dia diutus Bapa di surga, datang ke dalam dunia. Natal kita sudah peringati. Lalu setelah itu apa, Bapak Ibu? Dia mati di atas kayu salib. Jumat Agung, Prapaskah, Jumat Agung, kita sudah memperingatinya. Lalu pada hari yang ketiga, di hari Minggu pagi-pagi, Alkitab berkata dia bangkit dari antara orang mati. Bukankah kelahirannya berdampak, kematiannya juga berdampak, kebangkitannya pun juga berdampak. Nah, minggu-minggu ini kita memperingati suasana kebangkitan Kristus sebenarnya. Dan ketika Yesus bangkit, salah satu kalimat yang dia ucapkan adalah sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi bulan April ini kalau tema berbicara tentang utusan, saudara-saudara, soal duta, ya, ambasador, bahwa kita ini mewakili Tuhan yang mengutus kita, dan tentunya apa, saudara-saudara, kita menjadi pribadi-pribadi yang harus berdampak, pribadi yang harus diubahkan dulu, barulah bisa mempengaruhi orang lain. Nanti 14 Mei kita akan memperingati kenaikan Yesus ke surga. Dan setelah itu dia akan datang kembali. Loh Pak, kedatangannya kembali kok tidak tercatat di Alkitab? Ada murid saya yang bertanya begitu. Kelahirannya tercatat di Alkitab, kematiannya tercatat di Alkitab, kebangkitannya tercatat di Alkitab, kenaikannya tercatat di Alkitab, bahkan Roh Kudus dicurahkan tercatat di Alkitab. Lalu kedatangannya kembali kok nggak dicatat di Alkitab ya Pak? Kenapa saudara? Duh, kok melototin saya semua? Kenapa kedatangannya kembali tidak dicatat di Alkitab? Apa penulis Alkitab lupa? Kenapa saudara? Hah? Karena kedatangannya kan belum terjadi, Bapak Ibu. Makanya belum dicatat. Kalau sudah terjadi pasti dicatat. Nah, kan begitu saudara. Tapi kita semua percaya pasti akan terjadi. Nah, Bapak Ibu, lihat slide berikutnya. Kita dibawa kepada situasi ketika Yesus mati, para murid susah, sedih, betul saudara? Ayat yang kita baca, para wanita menangis di kubur. Para murid kembali sebagai nelayan. Ini berulang kali. Kalau saudara baca firman Tuhan, murid-murid Tuhan ini sebenarnya sudah jadi full timer apa belum ya? Buktinya berulang kali kembali bekerja sebagai nelayan, dan ketika kembali bekerja sebagai nelayan tidak ada satu ekor pun yang ditangkap, saudara. Ketika Yesus mengatakan tebarkan jalamu, ketika Yesus memerintahkan, barulah mereka taat, lalu mereka dapat ikan. Bahkan apa saudara? Ketika Yesus mati, para murid melupakan Yesus. 3 hari ditinggal sudah lupa. Kalau 30 tahun nggak ketemu, lupa wajar. Betul? Tadi saya panggil sama Bayu, saudara. Dulu waktu saya ngajar dia gemuk. Tapi sekarang kok kurus ya? Katanya diet ketat katanya. Nah, pangkling. Sampai saya tanya sama Pak Zakaria, Bayu mana? Katanya main keyboard. Lah itu Pak, loh kok jadi kurus dalam hati saya. Padahal terakhir main di gereja kami kan masih gemuk kok ya. Nah saudara, berapa lama nggak ketemu, pangkling, lupa. Saudara, tapi 3 hari nggak ketemu, sudah lupa. Ini keterlaluan nggak ini saudara?
Keterlaluan. Bagaimana perasaan Yesus kira-kira? Anak-anakku, muridku bersama-sama 3,5 tahun. Aku mengajar setiap saat, setiap waktu, menyaksikan mujizat dan lain sebagainya. Oh, waktu aku mati, kemudian pada hari yang ketiga aku bangkit, aku menemui mereka. Mereka pun tidak mengenal aku. Keterlaluan ya saudara-saudara. Mari kita lihat. Kalau mereka belum mengalami Tuhan yang bangkit itu, mereka belum menjadi utusan Tuhan yang berdampak. Coba Bapak Ibu, kita merenungkan yang pertama. Bagaimana bisa menjadi utusan yang berdampak, diutus untuk berdampak? Yang pertama, dari ayat yang kita baca tadi, motivasi diutus itu harus berikutnya apa? Jelas, yaitu apa motivasinya? Maria membalas kasih Tuhan. Itu yang pertama ya. Maria membalas kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa Maria dengan perempuan yang lain itu pergi ke kubur? Murid Tuhan yang laki-laki nggak ada yang pergi ke kubur. Setelah Yesus mati dikuburkan, ya udah selesai. Tapi para wanita, ini yang luar biasa yang dicatat di Alkitab, Bapak Ibu, mereka pagi-pagi pergi ke kubur. Bahkan mereka juga takut, mereka juga khawatir karena kuburan dimeterai, kuburan dijaga. Terus kekhawatirannya apa saudara? Batu yang besar yang menutupi kubur, apakah kami kuat untuk menggulingkannya, untuk menyingkirkannya? Jadi tujuannya para wanita pergi ke kubur untuk apa? Menyaksikan Yesus yang bangkit atau menyaksikan Yesus tetap ada di kubur? Yang pertama atau yang kedua? Ada orang nggak ini saudara? Sekali lagi ya, para wanita pergi ke kubur untuk menyaksikan Yesus yang bangkit atau untuk menyaksikan Yesus tetap ada di kubur? Pertama atau kedua? Siapa yang pertama? Angkat tangan. Loh, yang ngomong tadi banyak, yang angkat tangan hanya satu saudara. Yang menyaksikan mayat Yesus tetap ada di kubur, angkat tangan. 1, 2, 3. Yang benar yang mana? Menyaksikan Yesus tetap ada di kubur. Buktinya apa? Mereka mempersiapkan rempah-rempah untuk merempahi mayat Yesus. Padahal Injil Matius mencatat sudah 4 kali Yesus berkata, aku nanti akan pergi ke Yerusalem, aku nanti akan ditangkap, nanti dijatuhi hukuman mati, lalu aku akan mati, nanti aku dikuburkan, dan pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Bapak Ibu, kalau orang sudah ngomong sampai 4 kali, penting enggak omongan itu? Nasihat itu, perintah itu, penting apa tidak? Penting. Tapi para murid menganggapnya omong kosong saja. Gak mungkin orang mati bangkit. Bapak Ibu, para murid Tuhan saat itu saja tidak mempercayai murid Yesus. Tapi satu hal yang kita lihat di sini, walaupun Maria hanya ingin menyaksikan Yesus tetap ada di kubur, tetapi yang terpenting adalah Maria itu mau membalas kasih cinta Tuhan. Buktinya apa saudara-saudara? Kalau kita baca di firman Tuhan ya, Maria Magdalena itu pernah ditolong Tuhan dengan apa? Diusir dari 7 setan yang merasukinya. Satu perempuan dirasuk 7 setan. Kuat apa enggak ini? 1 setan aja ampun, apalagi ini 7 setan. Tidak ada yang bisa melepaskan, tidak ada yang bisa menolong. Dan Yesus kata Alkitab membebaskan dari 7 setan itu. Dan Maria bersyukur saudara-saudara. Dan bukti bersyukurnya apa? Lukas 8 ayat 1-3. Bersama perempuan-perempuan yang lain melayani rombongan Tuhan Yesus dengan harta benda kekayaan mereka. Jadi artinya apa saudara-saudara? Di pikirannya, di hatinya, di hidupnya adalah Yesus sebagai yang utama. Yesus sebagai prioritas hidupnya. Bahkan sampai di kuburan pun saudara ingin menemui Yesus. Bapak Ibu, ini motivasi yang luar biasa ya. Coba kita koreksi hati kita masing-masing. Kita ini ikut Tuhan motivasinya apa? Karena Tuhan, apa supaya Tuhan? Loh, bedanya di mana ya? Kita memberikan persembahan supaya diberkati Tuhan. Amin. Aku setia melayani Tuhan supaya tokoku rame.
Amin. Nah, mulai sedikit ya saudara-saudara ya. Aku Minggu harus hadir ke gereja supaya Senin sampai Sabtu bisnisku lancar. Amin. Ketika Minggu tidak ke gereja, tokonya Senin sampai Rabu sepi. Ketika saya datang besuk ke jemaat itu di Pasar Atom waktu itu, puji Tuhan Pak Tim datang. Saya percaya kalau Pak Tim berdoa Rabu siang, Pak Tim pulang sampai Sabtu pasti rame tokoku. Lalu hari Minggu dia datang ke gereja dan berkata, puji Tuhan benar-benar rame ketika didoakan hamba Tuhan. Kenapa Senin sampai Rabu siang itu sepi? Karena aku tidak ke gereja hari itu. Jadi mulai sekarang, mulai minggu depan dan berikutnya, aku tidak boleh absen ke gereja. Supaya apa? Tokoku tetap ramai. Amin. Itu agama. Sama dengan non-Kristen. Saudara, itu agamawi. Tapi Injil anugerah orang Kristen bukan supaya Tuhan, Bapak Ibu, tapi apa? Karena Tuhan. Maria Magdalena membalas kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengusir 7 setan dari hidupnya. Maria memberi persembahan, melayani dengan harta kekayaan rombongan Tuhan Yesus karena telah ditolong Tuhan, bukan supaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah, bukan, saudara-saudara. Jadi kenapa engkau memberi persembahan? Karena Tuhan sudah memberi. Memberi apa? Nyawanya di atas kayu salib. Persembahan seberapapun tidak sebanding dengan nyawanya yang dikorbankan. Itu orang Kristen yang alkitabiah, saudara. Jadi yang pertama, motivasi utusan harus benar. Yaitu apa? Mau membalas kasih Tuhan, meresponi anugerah Tuhan. Kenapa kamu melayani Tuhan? Karena dia sudah terlebih dahulu melayani aku. Kenapa engkau mengasihi Tuhan dan sesama? Karena dia sudah terlebih dahulu memberikan kasihnya. Yang dikotbahkan Pak Gembala, Jumat Agung, kasih yang menyelesaikan. Loh, saya aja tahu Bapak Ibu, karena nonton YouTube-nya. Ya, kasih Kristus yang sudah diberikan kepada kita, itu yang membuat motivasi kita, respon kita untuk melayani Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, memang ada masalah. Walaupun memiliki masalah, ayat 11 sampai 13 tadi dikatakan Maria menangis. Maria bersedih, perempuan-perempuan yang lain bersedih karena Yesus mati. Saudara, dia guru, dia sahabat, dia Tuhan, dia penolong, dia bisa melakukan segala mujizat. Nah ini pikiran para murid dan orang banyak pada masa itu juga sama, saudara-saudara. Pikirannya apa? Tertujunya kepada Yesus itu, apakah benar-benar karena mengasihi Tuhan? Apa karena transaksional, memanfaatkan Tuhan? Dia sudah jadi sinterklas yang baik, minta sesuatu dikabulkan, mohon ini diberikan. Loh Bapak Ibu, ada orang Kristen model begitu kan? Jadi relasinya itu bukan relasi yang baik, tapi sebenarnya ada untung ruginya Bapak Ibu. Itu yang namanya transaksional. Kita di hadapan Tuhan bukan punya relasi transaksional. Saudara, relasi bapak dengan anak, coba. Kalau kita punya anak, saudara, lalu anak itu berkata, "Papa pakai duit ya? Duitku ya? Utang loh Pak itu Pak. Nanti dikembalikan beserta bunganya ya, lebih besar dari bank loh Pak." Ini anak model apa saudara? Bukan hanya kualat Pak, dia lahir dari batu Pak. Gitu ya? Ada yang begitu? Loh anak ini tidak menyadari bapaknya sudah berkorban, apalagi ibunya sudah berkorban. Waktu dia sakit-sakitan, sampai dioperasi dan lain sebagainya. Tahu sadar? Kalau relasinya tidak baik, relasinya untung rugi, Bapak Ibu, sebenarnya itu bukan anak yang baik. Nah saya dan saudara sebagai orang percaya, kita itu adalah anak-anak Tuhan yang kekasih kata Alkitab. Kita ini diangkat, diadopsi menjadi anak-anaknya. Kenapa kita masih juga punya pikiran yang begitu, saudara?
Siapa Tuhan itu? Iya, dia begini, dia pemberi berkat begini. Kalau dia nggak memberkati aku, jangan harap minggu besok ke gereja. Jangan harap aku mau melayani Tuhan lagi. Loh, Tuhan diancam-ancam Bapak Ibu. Maria mengalami kesedihan di situ. Persoalan yang berat yaitu menangis karena ditinggal Yesus membuat apa? Tidak mengenal Tuhan. Karena matanya ketutup dengan air mata. Coba kalau Bapak Ibu habis berenang, ya, kan matamu ada ya air toh Bapak Ibu. Jadi nggak kelihatan dengan jelas kan? Nah Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal. Ya, waktu sehat semangatnya luar biasa, sukacita melayani Tuhan. Ketika sakit, Bapak Ibu, sebelumnya saya sudah diceritain, nanti lihat Pak, mewek dia Pak. Ketemu orang selalu nangis Pak. Mosok sih, dulu kan tegar, kuat. Iya itu dulu Pak. Tapi ketika dia sakit, mewek dia bilang. Betul saudara-saudara. Saya datang, masih salaman shalom, Pak Pendeta, langsung nangis. Fatimah, aku sakit. Orang yang ngajak malam makan sebelumnya itu mengatakan, selama ini yang dikhotbahin itu jadinya bagaimana ya Pak? Ketika beliau khotbah menguatkan orang lain, memberi semangat dan sukacita kepada jemaatnya. Tapi ketika dia sendiri sakit, kok dia lemah seperti itu? Nah ini untuk hamba-hamba Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara gak boleh berpikir gembala ini kuat, strong man katanya. Gak pernah punya masalah. Memang kalau hamba Tuhan punya masalah gak diceritain ke jemaat. Tidak doanya sama Tuhan, ngomongnya sama manusia. Itu namanya iman bisik-bisik. Ngomongnya sama Tuhan, doanya sama Tuhan, ngomongnya sama manusia. Memang kita enggak. Ya saudara. Makanya jemaat kami juga berkata Pak Tim ini luar biasa. Gak pernah punya masalah. Coba kalau tanya, tak ceritain, nangis. Masanya dia gak tanya. Dan jangan cerita. Karena dia tidak tanya. Sebab tanya pun diceritain juga gak buat apa-apa. Ya udah Pak, bersyukur saja, berdoa saja ya, kuat saja ya. Menurut Bapak Ibu. Nah itu orang Kristen akhir zaman ya Bapak Ibu ya. Tapi hari ini kita belajar kenyataan hidup. Tangisan, kesedihan itu memang menjadi penghambat untuk tidak bisa mengenal Tuhan. Bapak Ibu lihat ya, ketika para murid mengalami kesedihan itu, Tuhan dianggap apa? Sama Maria, penunggu taman, tukang kebun. Masih ingat kalau sekolah zaman dulu ya, Pak Bon, panggilannya gitu kan, bersih-bersih sekolah itu loh. Penunggu taman, penunggu gedung, penunggu parkir, mungkin gitu saudara-saudara. Sampai Maria berkata, Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil mayatnya di mana? Supaya aku bisa mengambilnya. Padahal yang lagi ngomong siapa? Yesus. Maria karena menangis kesedihan masalah hidup, gak mengenal Yesus. Lalu Kleopas, Lukas 24:18, Yesus dianggap apa? Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu yang terjadi hari-hari belakangan ini? Bapak Ibu namanya orang asing, ada di pintu rumahmu, langsung dibukain pintu, langsung diajak makan. Jangan-jangan perampok dia. Orang asing, gak kenal. Paling kita tanya penuh curiga, ada apa? Betul ya? Cari siapa? Kita gak deket-deket, agak jauh dari pintu rumah kita kan, langsung teriak, ada perlu apa? Mau hutang, pergi. Minta sumbangan, apalagi? Mungkin gitu saudara-saudara. Karena orang asing. Sekarang harus ekstra hati-hati, betul. Pagar rumah kita harus terkunci rapat-rapat. Biarin hanya Yesus saja yang masuk di pintu yang terkunci itu. Orang lain pencuri gak boleh masuk. Terus yang lebih ekstrim lagi apa? Lukas 24 ayat 36-37. Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka yang kesekian kalinya di tubuh kebangkitan. Para murid mengatakan apa? Itu hantu. Waduh Bapak Ibu, Tuhan dibalik hantu. Kalau engkau mengatakan Tuhan, 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 Tuhan berkali-kali, yang datang bisa Tuhan dan yang datang bisa hantu. Paling enggak 2 kali Yesus disebut hantu. Waktu Yesus berjalan di atas air, para murid juga mengatakan itu hantu. Aku takut. Sampai Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu, 2 kali Yesus disebut hantu. Sampai dia berkata, lihat,
Daging, tulang, ada pegang. Kalau hal itu tidak ada daging dan tulangnya, ini aku. Bukankah kita juga sama seperti Maria? Sama seperti hamba Tuhan yang saya ceritakan tadi. Bapak Ibu Saudara, kesedihan, masalah pergumulan hidup kadang-kadang membuat kita tidak mengenal Tuhan. Tapi tetap harus menjadi utusan, Bapak Ibu. Yang ketiga, ini penting. Sebagai seorang utusan harus mengalami Tuhan. Apa artinya? Ketika Yesus berkata Maria, akhirnya Maria mengenal Yesus, mengenal suara Yesus. Bapak Ibu, bukankah tujuan ikut Yesus adalah dikeluarkan semua? Serupa dengan Kristus, setuju Bapak Ibu? Ku mau sepertimu Yesus. Paulus juga mengatakan kita nanti akan diubah untuk serupa dengan gambaran anaknya. Itu tujuannya. Serupa dengan Yesus dalam hal apa? Bukan dalam hal kealahannya. Mungkin juga bukan dalam hal kemanusiaannya. Siapa yang sanggup diperlakukan seperti Yesus? Bapak Ibu, dia diolok, diejek, dipukul, diludahi, ditolak, dihina. Siapa yang sanggup? Kita masih terlalu mahal harga diri kita. Pengakuan, penghargaan, afirmasi, pembuktian diri, kita masih perlu dilihat orang seperti itu. Tapi lihatlah Kristus. Ketika dia berjalan menuju ke salib, penghargaan, penghormatan, kemuliaan, kehinaan, ketertolakan, kerapuhan, dia sudah alami semuanya itu. Jadi Bapak Ibu, menjadi orang Kristen serupa dengan Yesus itu benar-benar hidup sifat karakter Kristus ada dalam hidup kita. Dengan cara bertambah-tambah semakin mengenal Kristus. Saudara, mengenal melalui konsep, mengerti firman, melalui pengalaman hidup kita bersama Tuhan, lalu bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Jadi orang Kristen itu tidak mengajarkan, Alkitab tidak pernah mengajarkan hidup orang Kristen itu enak, Bapak Ibu. Yesus selalu berkata, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Itu kata Yesus, jangan diubah. Mungkin berita hari-hari ini sudah diubah. Jadi orang Kristen itu enak, tambah kaya, tambah makmur. Engkau akan naik, nggak pernah turun. Engkau akan jadi kepala, nggak pernah jadi ekor. Nah kenyataannya di PHK, Pak. Ya salahnya sendiri engkau dengar berita-berita yang kayak begitu. Saudara. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan seperti Kristus hidupnya. Perkataannya, perbuatannya. Itu utusan yang berdampak. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Akhirnya apa? Maria bersaksi berdampak kepada orang lain. Di akhir tadi dia mengatakan apa? Ketika Yesus berkata Maria. Kemudian Maria berkata Rabuni. Guru artinya. Akhirnya apa saudara? Dia berkata, aku telah melihat Tuhan yang bangkit. Aku telah mengalami Tuhan yang bangkit. Nah ini penting saudara. Jadi mengalami kehidupan, kematian dan kebangkitan Kristus itu sangat penting dalam hidup orang percaya. Sebab ketika kita mengalami semuanya itu, kita pasti menjadi utusan-utusan yang berdampak. Dalam suasana kebangkitan Kristus, sudahkah kita bersaksi bagi Tuhan? Pengalaman pribadi dengan Kristus membuat berani bersaksi menceritakan kebangkitan Kristus kepada orang lain. Slide yang terakhir Bapak Ibu, saya memberikan contoh ya Bapak Ibu. Ini gereja kami lakukan. Gereja kami nggak besar, jumlahnya nggak ribuan, bahkan di bawah 100 kok. Tapi kami lakukan menjadi gereja yang berdampak sekitar itu apa? Kita buat yang namanya warung jujur ya, seminggu 2 kali. Nasi bungkus, 1 bungkus 2.000. Murah kan? Murah. Saudara, kertas itu gak cukup, styrofoamnya aja gak cukup mungkin saudara. Tambah kerupuk lagi. Sudah tahunan sejak COVID sampai sekarang. Wah, gereja kaya nih. Enggak. Apalagi kondisi sulit seperti sekarang ini Bapak Ibu. Tambah banyak saudara-saudara. Ratusan sampai 200-250 bungkus ludes dalam 15 menit. Mujizat kan? Habis. Sebelum itu udah ngantri panjang gitu saudara. Sampai kapan ini Pak? Terus. Loh sampai kapan? Terus. Jadi nggak ada sampainya.
Kalau aku mati pun, saya sudah ngomong sama anak saya, dananya ini tetap dicairkan. Loh, sampai kayak gitu, saudara. Terus berikutnya apa lagi? Karena mamahnya ngantri, anaknya bingung. Saudara, ya udah anaknya kita lesin. Ya, bukan saya ngajar ya. Mandarin, matematika, bahasa Inggris. Les kan mahal, ini gratis. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Tambah banyak, saudara-saudara. Nah, gereja kami menjadi utusan yang berdampak. Mungkin Bapak Ibu nggak usah buat seperti gereja kami ya. Yang terkecil saja, yang penting bisa berdampak bagi orang lain. Refleksinya siang hari ini. Maukah saya dan saudara diutus? Maukah saya dan saudara berdampak? Solusinya hanya satu. Alamilah pembaruan Injil terus-menerus. Alamilah kuasa Tuhan terlebih dahulu dalam hidup kita. Alamilah keselamatan dari Tuhan di dalam hidup kita. Keubahan yang kita alami dalam hidup kita. Pasti kalau hidup kita seperti itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri, kita berdoa. Kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan berita sukacita, di mana para murid Tuhan ketika melihat Yesus yang bangkit, mereka bersukacita karena mengalami Tuhan yang bangkit. Tuhan, pada siang hari ini kami juga rindu melalui kebenaran firman-Mu, Engkau boleh nyatakan kuat kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, dan kami boleh mengalami Tuhan yang baik dan indah dalam hidup kami. Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, Tuhan yang sudah mengubahkan hidup kami, Tuhan yang sudah membentuk terus-menerus hidup kami untuk serupa dengan Kristus. Engkau terus nyatakan itu, sehingga ketika kami keluar dari gereja, kembali ke tempat kami masing-masing, di rumah, pekerjaan, sekolah, dimanapun Tuhan Engkau tempatkan, hidup kami boleh menjadi dampak yang bagus bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.